Aku masih ingat malam itu. Udara terasa lembab dan hujan baru saja berhenti. Lampu di ruang tamu temaram, menyisahkan cahaya kuning yang lembut menari di dinding. Suara detak jam terdengar begitu jelas, seolah ikut menunggu sesuatu. Ia berdiri di hadapanku, basah oleh sisa hujan, kemejanya menempel di kulit. Aku tak berkata apa-apa, hanya saling menatap dalam diam. Udara di antara kami terasa hangat, terlalu dekat, terlalu sunyi untuk diabaikan. Tangannya perlahan terulur, menyentuh ujung lengan bajuku. Aku menahan napas tanpa sadar. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar rindu, tapi juga keyakinan bahwa apapun yang terjadi setelah malam ini, semuanya akan berubah. Tepat saat jarak kami hampir hilang, suara piring jatuh dari dapur memecah kesunyian. Kami sama-sama tersadar, saling menatap, lalu tertawa kecil. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan debar yang belum reda. Kisahku ini akan aku ceritakan semua tanpa sensor hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Ramadhani, umur 42 tahun. Sudah 5 tahun aku menjanda. Suamiku dulu seorang pengusaha properti yang meninggalkan banyak harta dan juga banyak kenangan. Orang-orang di luar sana sering bilang, aku wanita beruntung, cantik, sukses, dan kaya raya. Mereka tak tahu, kesepian kadang jauh lebih bising daripada keramaian. Setiap pagi aku memulai hari dengan jadwal yang padat. Rapat di gedung dewan, pertemuan dengan warga, lalu makan siang dengan pengusaha yang menunggu tanda tanganku. Di depan publik aku tegas, lantang, dan berwibawa. Tapi di rumah, aku hanya perempuan biasa yang rindu ada seseorang menanyakan, kamu capek ya? Rumahku besar tapi sepi. Suara langkahku di lantai marmer sering jadi satu-satunya yang terdengar. Kadang aku menatap foto keluarga di ruang tamu. Aku, almarhum suamiku, dan anak semata wayang kami yang kini kuliah di luar negeri. Satu-satunya orang yang sering kulihat setiap hari hanyalah 2 laki-laki yang bekerja untukku. Roni, asisten pribadiku yang baru berusia 35 tahun, dan Johan, sopir pribadiku yang tenang dan tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Roni itu energik, rambutnya selalu tersisir rapi, pakaiannya wangi, dan tutur katanya cepat. Ia sering memanggilku dengan penuh semangat. Bu Putri, jadwal hari ini padat sekali, tapi saya sudah siapkan semua berkasnya di mobil. Tinggal berangkat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu Roni berusaha menyenangkan hati atasannya, dan aku menghargai itu. Dia rajin, cerdas, kadang terlalu ramah, bahkan sedikit genit tanpa sadar. Sedangkan Johan, dia kebalikan Roni. Pendiam, sopan, dan nyaris tak pernah bicara kecuali perlu. Wajahnya selalu datar, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tenang, dalam, dan menenangkan. Ada kalanya aku heran, kenapa ia tak pernah kelihatan gelisah. Meski jadwal kami bisa sepadat lalu lintas di jam pulang kantor. Pagi itu, hujan turun deras. Roni datang tergesa, menutupi kepalanya dengan map. Bu, saya sudah konfirmasi rapat di dewan tetap jalan. Walau hujan, semua anggota hadir. Aku mengangguk, mengambil payungku, tapi sebelum sempat membukanya, Johan sudah berdiri di depan pintu, payung besar di tangannya. Ia membuka pintu mobil dan berkata pelan, "Hati-hati Bu, lantainya licin." Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa begitu lembut di telingaku. Suara hujan, wangi tanah basah, dan nada tenangnya membuat langkahku berhenti sejenak. Aku tersenyum kecil, lalu berjalan di bawah payungnya menuju mobil. Perjalanan menuju kantor berlangsung dalam diam. Roni duduk di sampingku, sibuk dengan ponsel dan berkas. Johan fokus pada jalan, sementara wiper mobil menari berirama. Aku memandangi tetesan air di kaca jendela. Hujan selalu membuatku tenang, sekaligus sedih. Bu, nanti sore ada wawancara dengan media lokal, kata Roni tiba-tiba. Topiknya tentang perempuan di politik. Aku mengangguk pelan. Baik, siapkan datanya nanti sore. Selesai bicara, aku kembali menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, samar-samar aku melihat wajah Johan. Dia menatap lurus ke depan, matanya fokus, tapi tatapan itu entah mengapa terasa hangat. Mungkin hanya perasaanku saja, setibanya di kantor. Suasana sibuk seperti biasa. Staf berlarian, wartawan menunggu di depan lobi, dan aroma kopi memenuhi udara. Aku menandatangani beberapa berkas, berbicara dengan rekan dewan, lalu duduk di kursi ruang rapat yang dingin. Politik tidak selalu seindah janji kampanye. Ada persaingan, tekanan, dan gosip yang tak pernah habis. Tapi aku sudah terbiasa. Aku bertahan bukan karena haus kekuasaan,
tapi karena aku ingin memperjuangkan suara perempuan. Itu alasan mengapa aku tetap di sini, meski kadang lelah tak tertahankan. Menjelang siang, Roni datang membawa makan siang ke ruang kerjaku. "Bu, saya pesan makanan kesukaan Ibu. Soto Lamongan, pedasnya pas," katanya sambil tersenyum lebar. Aku mengangguk. "Terima kasih Roni, kamu perhatian sekali." Ia duduk sebentar di kursi tamu. "Bu, boleh saya jujur sedikit?" Aku memandangnya menunggu. Ibu tuh luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana bisa seseorang tetap kuat dan elegan seperti Ibu setelah semua yang Ibu lalui. Aku hanya tersenyum tipis. "Roni, hidup mengajarkan satu hal. Kuat bukan berarti tidak pernah lemah. Kadang kita hanya pandai menyembunyikan air mata." Roni tertawa kecil. "Kalau semua wanita sebijak Ibu, mungkin dunia ini lebih tenang." Aku ikut tersenyum. Tapi entah kenapa, di dalam hati ada sesuatu yang terasa aneh, hangat tapi juga canggung. Sore itu hujan turun lagi saat aku hendak pulang. Roni sudah lebih dulu pulang karena ada urusan keluarga, jadi hanya Johan yang menjemput. Aku turun dari tangga kantor dengan langkah lelah. Johan sudah berdiri di bawah hujan, membawa payung seperti tadi pagi. "Terima kasih Johan," ucapku pelan. Dia hanya mengangguk, lalu mengiringiku ke mobil. Begitu duduk, aku bersandar dan menutup mata. Suara hujan memantul di atap mobil, ritmis dan menenangkan. "Capek, Bu?" Suara Johan terdengar lembut. Aku membuka mata, sedikit terkejut karena biasanya ia jarang bicara. "Sedikit," jawabku jujur. "Hari ini panjang sekali." Ia mengangguk tanpa menatapku. "Kalau boleh bilang, Ibu terlalu sering menanggung semuanya sendirian." Aku menoleh. "Kamu tahu dari mana?" Ia tersenyum samar. "Dari cara Ibu diam." Aku tertawa kecil. "Kamu selalu tahu hal-hal yang orang lain tidak perhatikan, Johan." Ia tak menjawab. Tapi sebelum mobil melaju, ia menambahkan pelan. "Kadang diam lebih jujur daripada kata-kata, Bu." Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap hujan dari balik jendela. Aku tak bisa berhenti memikirkan kalimat Johan. Selama ini, aku selalu yakin bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata, ada perasaan yang tak bisa diatur seperti jadwal rapat. Entah apa namanya, tapi kehadiran Johan, dengan caranya yang sederhana dan tenang, mulai memberi warna di hari-hariku yang selama ini hitam putih. Pagi itu terasa berbeda. Langit seruni raya mendung, tapi bukan hanya karena awan. Hatiku juga terasa berat entah kenapa. Johan menjemput seperti biasa, dengan mobil hitam dinas yang mengilap, dan wangi kopi yang samar dari termos kecil di depannya. "Selamat pagi, Bu," ucapnya singkat. "Pagi, Johan," jawabku sambil tersenyum. "Hari ini rasanya akan panjang. Kalau begitu, saya siap menunggu sampai malam," katanya pelan. Ada ketenangan di suaranya yang selalu membuatku merasa aman, seolah dunia di luar mobil itu bisa berhenti sejenak. Roni sudah menunggu di kantor DPRD dengan berkas di tangan. Wajahnya terlihat cerah, tapi aku tahu dia tegang. Hari ini ada rapat penting, pembahasan proyek jalan pesisir yang nilainya miliaran rupiah. Ruang rapat hari itu penuh. Kursi berderit, mikrofon diuji, dan bisik-bisik politik terdengar seperti arus halus yang berputar di antara para anggota dewan. Aku duduk di kursi depan, menatap layar proyektor yang menampilkan peta jalan pesisir Seruni Raya. Aku sudah menyiapkan semua argumen dengan matang. Proyek itu penting untuk warga nelayan, untuk anak-anak di desa yang setiap pagi harus melewati jalan berlubang menuju sekolah. Ketika giliranku berbicara, semua mata tertuju padaku. Aku memaparkan rencana, manfaat, dan pengawasan yang ketat agar tak ada penyalahgunaan dana. Semuanya berjalan lancar. Sampai seorang anggota dewan pria bernama Arman mengangkat tangan dan tersenyum miring. "Ibu Putri, saya dengar proyek ini punya hubungan dekat dengan perusahaan kontraktor milik keluarga Ibu, benar?" Suasana ruangan langsung berubah hening. Aku tertegun beberapa detik. "Maaf Pak Arman, tuduhan itu tidak berdasar. Perusahaan keluarga saya tidak terlibat." "Oh ya?" Arman tersenyum dingin. "Lucu saja, karena saya menerima laporan kalau nama adik Ibu tercantum dalam dokumen pengadaan bahan baku." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wartawan yang hadir segera menyalakan kamera. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Bukan karena malu, tapi karena marah. Namun aku menahan diri. "Silakan tunjukkan bukti itu Pak Arman," kataku tenang. "Kalau tidak, saya anggap ini fitnah." Arman tak menjawab, hanya tersenyum dan menatapku seperti seekor kucing yang baru menjatuhkan mangsanya. Hari itu rapat berakhir dengan suasana kaku dan aneh.
Semua orang menatapku dengan tatapan yang sama. Ragu. Sore hari, berita itu muncul di media daring lokal. Anggota DPRD diduga gunakan jabatan untuk proyek keluarga. Dan tentu saja, foto yang dipajang adalah fotoku, tersenyum di podium, dengan headline besar di atasnya. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Roni masuk dengan wajah cemas. "Bu, saya baru lihat beritanya. Ini pasti ulah Arman. Dia memang nggak suka ibu." "Tapi bagaimana bisa dia punya data?" tanyaku. "Semua dokumen sudah saya cek sendiri." "Mungkin ada orang dalam yang membocorkan, Bu. Saya akan cari tahu." Aku mengangguk pelan. Kepalaku terasa berat, seolah seluruh isi ruangan berputar. Bukan hanya soal reputasi, ini tentang nama baikku, nama anakku, dan segala yang sudah kuperjuangkan selama bertahun-tahun. Malamnya, di perjalanan pulang, Johan melirik ke arahku lewat kaca spion. "Beritanya sudah saya dengar, Bu," katanya pelan. Aku menatap keluar jendela, hujan turun lagi seperti biasa. Begitulah politik, Johan. Kadang yang benar bisa terlihat salah, dan yang salah bisa tampak benar. Ia diam sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalau ibu yakin tidak salah, nanti waktu yang akan bersuara." Aku menoleh menatap wajahnya lewat pantulan kaca. Tatapannya lurus, tanpa keraguan sedikit pun. Anehnya, kalimat sederhana itu lebih menenangkan daripada semua pembelaan panjang yang aku dengar hari ini. "Kamu percaya sama aku, Johan?" tanyaku pelan. "Saya percaya sama kejujuran, Bu. Dan saya melihatnya di mata ibu." Aku terdiam. Entah kenapa, kata-kata itu terasa lebih dalam dari sekadar dukungan. Seakan dia bisa melihat hatiku, bukan hanya posisiku sebagai pejabat. Sampai di rumah, aku duduk lama di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Telepon dari partai berdatangan, pesan dari wartawan masuk terus, bahkan grup keluarga mulai bertanya-tanya. Aku tidak menjawab apapun. Di tengah kesunyian, aku mendengar suara mobil Johan menjauh. Tapi sebelum pintu pagar tertutup, aku sempat melihatnya menatap ke arah rumah dari kaca mobil. Ada kekhawatiran di matanya. Aku hanya bisa menatap balik dari jendela, tanpa tahu kenapa pandangan itu terasa hangat dan jujur. Malam semakin larut. Aku mengambil buku catatan kecil di meja kerja. Buku yang dulu suamiku berikan sebelum ia pergi. Di halaman kosong aku menulis satu kalimat. "Terkadang fitnah bukan ujian tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang tetap tenang saat semua menuding." Air mataku menetes tanpa suara. Entah karena marah, atau lelah, atau mungkin karena aku mulai merasa kehilangan arah. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan kebenaran, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah diremehkan hanya karena mereka kuat. Di luar, hujan masih turun perlahan. Aku menatap langit kelabu dari balik kaca jendela, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku berbisik dalam hati, "Tuhan, kalau ini caramu mengujiku, tolong beri aku seseorang yang mau berdiri di sampingku, bukan di belakangku." Dan entah mengapa, yang pertama kali muncul di pikiranku bukan Roni, bukan teman politikku, tapi wajah Johan, dengan senyum tenang dan tatapan yang berkata tanpa suara, "Saya percaya." Sudah 3 hari sejak berita itu viral. Rasanya seperti berjalan di tengah badai tanpa payung. Telepon dari wartawan tak berhenti. Pesan dari rekan partai menuntut klarifikasi, dan komentar warganet membanjiri media sosialku. Ada yang percaya aku difitnah, tapi lebih banyak yang menghakimi tanpa tahu kebenarannya. Aku masih datang ke kantor seperti biasa. Senyum di wajahku tetap kupertahankan, meski di dalam hati rasanya seperti ada duri kecil yang menancap dan tak bisa dicabut. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku sudah terbiasa bertahan sendiri. Setidaknya, itu yang kukira. Hari itu Roni datang lebih pagi dari biasanya. Ia menatapku dengan cemas saat aku baru turun dari mobil. "Bu, saya sudah bicara dengan beberapa wartawan. Mereka janji tidak akan naikkan berita tambahan kalau ibu mau kasih pernyataan resmi," katanya cepat. Aku menatapnya. "Kita tidak perlu membenarkan sesuatu yang tidak kita lakukan, Roni." "Tapi, Bu, tidak. Biarkan mereka bicara. Aku punya cara lain." Roni menunduk, seolah kecewa, lalu tiba-tiba berkata pelan, "Saya hanya takut ibu terluka." Nada suaranya lembut, dan ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan nada seorang asisten yang sedang melapor, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Dia tampan, cerdas, dan selama ini selalu ada di sisiku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat Roni, aku seperti melihat semangat muda yang belum mengenal kedewasaan. Dan setiap kali aku melihat Johan,
Aku seperti melihat kedalaman laut, tenang, luas, dan tak terduga. Siang itu, aku mengadakan rapat kecil di ruang kerjaku. Roni duduk di depanku sambil membuka berkas. Ia menjelaskan strategi komunikasi publik dengan penuh semangat. Suara hujan samar terdengar di luar jendela. Aku memperhatikannya berbicara panjang, tapi pikiranku melayang ke tempat lain, ke arah parkiran di bawah sana. Tempat Johan biasanya menunggu di dalam mobil sambil membaca buku kecil yang selalu dibawanya. Entah mengapa, setiap kali aku lelah, pikiranku justru mencari ketenangan dari sosok pendiam itu. Bu Putri? Roni memanggilku. Oh maaf, aku tidak fokus. Ia tersenyum lembut. Wajar Bu, Ibu pasti lelah. Kalau mau, saya bisa temani makan malam nanti biar Ibu tidak sendirian. Aku sempat ragu, tapi kemudian aku tersenyum kecil. Baiklah, mungkin itu ide yang bagus. Malam itu kami makan di sebuah restoran kecil yang tenang di tepi laut. Lampu kuning temaram, suara ombak berkejaran, dan aroma kopi bercampur dengan garam laut. Roni bercerita banyak tentang masa kecilnya, tentang impian, dan tentang bagaimana ia mengagumi ketegasanku di dunia politik. Saya nggak tahu kenapa, katanya sambil tersenyum. Tapi setiap kali ibu bicara di rapat, saya seperti melihat seseorang yang bukan cuma pemimpin, tapi juga perempuan yang kuat, hangat, dan luar biasa. Aku tersenyum, mencoba menanggapinya ringan. Kamu terlalu banyak menonton film romantis, Roni. Mungkin, Bu. Tapi kalau saya boleh jujur, ia berhenti sejenak menatap mataku dalam. Saya kagum pada ibu. Lebih dari sekadar atasan. Jantungku berdegup cepat. Aku menatap laut, mencoba mencari kata. Tapi sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Nama di layar membuatku langsung berdiri. Johan. Ya, Johan. Suaraku terdengar sedikit gugup. Maaf, Bu. Saya dengar ibu makan di tepi laut. Hujan besar mau turun. Sebaiknya segera pulang. Aku menatap langit dan benar saja. Awan gelap mulai menutup bintang. Baik, Johan. Terima kasih. Aku menutup telepon dan menatap Roni. Sepertinya kita harus pulang. Johan menjemput. Roni tampak sedikit kesal, tapi ia menahan diri. Baik, Bu. Saya antar ke mobil. Begitu keluar dari restoran, hujan langsung turun deras. Johan berdiri di dekat mobil dengan payung besar, seperti biasa. Ia berjalan cepat ke arahku dan membukakan payung. Roni berjalan di belakang, tapi Johan hanya fokus padaku. Hati-hati, Bu. Jalannya licin. Terima kasih, Johan. Di bawah payung itu, hanya ada aku dan dia. Suara hujan menutupi semua kebisingan dunia. Aku merasakan kehangatan yang aneh di antara kami. Bukan romantis berlebihan, tapi tenang, damai, dan jujur. Roni menatap dari jauh dengan ekspresi yang sulit diterka. Dalam perjalanan pulang, Roni duduk di kursi belakang bersamaku, sementara Johan menyetir seperti biasa. Mobil melaju di tengah hujan deras. Tak ada yang bicara cukup lama. Hanya suara wiper yang berayun ritmis. Tiba-tiba Roni bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. Bu, boleh saya jujur? Aku menoleh. Saya nggak suka lihat ibu sendirian terus. Ibu terlalu kuat. Sampai lupa kalau sesekali ibu juga butuh seseorang. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk lembut. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Johan menatap kami dari kaca spion. Tatapan itu membuat suasana di dalam mobil terasa tegang dan canggung. Roni bersandar, menatap jendela. Johan tetap tenang, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Setibanya di rumah, aku turun lebih dulu. Johan segera memayungiku seperti biasa. Terima kasih, Johan. Maaf, kamu harus menunggu di tengah hujan. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang suka hujan, katanya pelan. Suka hujan? Tanyaku heran. Ya, karena hujan mengajarkan dua hal. Meneduhkan dan juga merelakan. Aku menatapnya lama. Entah kenapa kata-kata itu terasa dalam sekali. Mungkin karena malam itu, tanpa kusadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, tapi juga tak bisa kucegah. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap bayangan hujan di kaca jendela. Aku memikirkan Roni dengan tatapannya yang penuh kagum, dan Johan dengan ketenangannya yang misterius. Dua laki-laki yang berbeda, hadir bersamaan dalam hidupku, di saat aku paling rapuh. Aku tahu, sebagai pejabat publik, aku harus berhati-hati. Cinta bisa menjadi risiko terbesar, terutama bagi perempuan di posisiku. Tapi bagaimana kalau yang datang bukan sekadar rasa suka, melainkan sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak punya jawabannya malam itu. Yang aku tahu hanya satu. Mulai hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Sudah lebih dari seminggu sejak tuduhan itu muncul, tapi masalahnya belum juga mereda. Nama Putri Ramadhani, anggota DPRD yang dulu dihormati, kini jadi bahan perbincangan di mana-mana. Di jalan, di warung kopi, bahkan di media sosial, namaku jadi topik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Setiap pagi aku masih berangkat kerja seperti biasa, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Tapi jauh di dalam hatiku aku merasa sendirian dalam perang yang tak adil. Dan aku tahu, kalau aku diam, fitnah ini akan jadi kebenaran di mata orang. Hari itu, aku berdiri di depan cermin sambil mengenakan setelan kerja berwarna krem. Aku tersenyum kecil, meski senyum itu terasa dipaksa. Putri Ramadhani tidak akan kalah hanya karena gosip, kataku pada pantulan wajah sendiri. Di ruang tamu, Roni sudah menunggu. Ia tampak letih, tapi masih setia dengan map berisi dokumen di tangan. "Bu, saya sudah temukan sesuatu," katanya sambil duduk. "Apa?" Ternyata tanda tangan digital di berkas proyek yang dipermasalahkan itu bukan milik ibu. Sistemnya diretas. Saya punya lognya. Aku menatapnya tak percaya. "Serius?" "Ya, Bu. Tapi kita butuh bukti tambahan biar bisa dilaporkan secara resmi." Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Aku menatap Roni, lalu berkata, "Kita harus buktikan ini, Roni. Aku tidak mau orang lain menilai perempuan tidak pantas memimpin hanya karena satu fitnah." Roni mengangguk dengan semangat. "Saya akan bantu, Bu. Apapun caranya." Tapi kemudian matanya menatapku agak lama. Dan dalam hening itu, ada sesuatu yang tak bisa kusebut namanya. Antara kekaguman, perhatian, dan rasa yang lebih dalam. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka berkas. Aku tahu Roni tulus. Tapi aku juga tahu perasaannya mulai melangkah ke arah yang berbahaya. Setidaknya, untukku. Beberapa hari berikutnya, kami sibuk mengumpulkan bukti. Roni bekerja tanpa henti, menelusuri email, menghubungi staf IT, dan mencari siapa yang berani memanipulasi data proyek itu. Aku bangga padanya, tapi di saat bersamaan aku juga cemas. Roni bukan orang politik. Ia tidak tahu seberapa kejam permainan di dunia ini. Sementara itu, Johan tetap mengantarku kemanapun aku pergi. Ia jarang bicara, tapi selalu memperhatikan dari jauh. Setiap kali aku keluar kantor dengan wajah letih, dia sudah siap membuka pintu mobil sambil berkata pelan, "Bu, sebaiknya pulang dulu. Istirahat juga bentuk perjuangan." Aku hanya bisa tersenyum. Entah kenapa kalimat sederhana darinya selalu terasa seperti doa. Malam itu, aku memutuskan lembur di rumah. Roni datang membawa setumpuk dokumen baru, dan kami duduk di ruang kerja sampai larut. Di luar, hujan turun lagi. Seolah tidak pernah bosan menemani setiap babak hidupku. "Bu, saya tahu ibu kuat," kata Roni pelan sambil menatapku. "Tapi saya juga tahu ibu lelah." Aku menutup laptop. "Aku memang lelah, Roni. Tapi kalau bukan aku yang melawan, siapa lagi?" "Saya," jawabnya cepat. Aku terdiam. Tatapannya serius. "Saya nggak akan biarkan ibu berjuang sendiri," lanjutnya. "Kalau perlu, saya rela kehilangan pekerjaan ini." Aku tersenyum kecil, menatap wajahnya yang penuh keyakinan. "Jangan bodoh, Roni. Aku butuh kamu tetap di sisiku." Tapi sebagai rekan kerja yang profesional, Roni menunduk. Ada keheningan panjang setelah itu. Suara hujan di luar seolah menutupi sesuatu yang nyaris terucap. Sesuatu yang tak seharusnya diungkapkan malam itu. Ketika Roni pulang, aku berdiri di teras. Udara dingin, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Johan masih di depan, memperbaiki sesuatu di mobil dinas. Aku menghampirinya dengan mantel menutupi bahu. "Kamu belum pulang?" "Belum, Bu. Rem belakang mobil agak longgar." "Sudah malam, Johan. Besok saja." Saya tenang kalau mobilnya siap. Ibu banyak kegiatan minggu ini. Aku mengangguk, memperhatikannya bekerja di bawah lampu garasi yang remang. Kedua tangannya kokoh tapi gerakannya tenang, seperti orang yang terbiasa bekerja dengan hati-hati. Entah dorongan apa yang membuatku berkata, "Terima kasih, Johan. Kamu selalu ada saat aku butuh ketenangan." Ia menoleh pelan, menatapku sebentar lalu menunduk lagi. "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Bu. Tapi aku tahu, di balik kalimat sederhana itu ada sesuatu yang lain. Kehangatan yang tulus. Tanpa pamrih, tanpa ambisi." Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar mengejutkan. Roni menemukan bukti digital kuat. Seseorang dari pihak Arman yang mengirimkan data palsu untuk menjebakku. Namun sebelum bisa kami laporkan, berkas itu hilang dari sistem. Roni panik, aku terpukul. "Bu, saya sudah simpan di flash disk, tapi sekarang kosong. Entah kenapa semua filenya terhapus." Aku memegang kepalaku. "Tidak mungkin."
Aku mulai goyah. Semua usahaku terasa sia-sia. Tapi di tengah kekacauan itu, Johan datang menghampiri. Bu, jangan panik dulu. Saya punya teman di kepolisian siber Situbondo. Mungkin mereka bisa bantu, aku memandangnya. Kamu kenal polisi siber? Ia tersenyum tipis. Saya punya beberapa kenalan, Bu. Dulunya saya sering bantu pengawasan data untuk usaha saya. Aku mengernyit. Usaha? Nanti saja saya ceritakan. Jawabnya singkat. Aku tidak menanya lebih jauh. Yang ku tahu malam itu Johan menolong kami. Ia menelpon seseorang, berbicara dengan nada tenang dan pasti. Dan entah bagaimana, esok paginya data itu bisa dipulihkan. Aku mulai menyadari, Johan bukan orang biasa, tapi aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku terus berjuang membersihkan nama baikku. Sementara hubungan antara aku, Roni, dan Johan semakin rumit. Roni makin protektif, Johan makin diam tapi selalu hadir di saat tepat. Kadang aku merasa seperti berada di tengah dua dunia. Satu penuh semangat dan kekaguman. Satu lagi penuh ketenangan dan kedewasaan. Suatu malam, setelah rapat panjang, aku hampir terjatuh di teras rumah karena kelelahan. Johan yang menunggu di dekat mobil segera menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tangannya kuat, hangat. Kami berdiri begitu dekat, hingga aku bisa merasakan detak jantungku sendiri berlari lebih cepat. Maaf, Bu, katanya cepat menyingkir sedikit. Tidak apa, kataku sambil menarik napas dalam. Ada keheningan canggung di antara kami. Lalu ia berkata pelan, kalau ibu terus memaksa diri seperti ini, siapa yang akan ibu perjuangkan nanti? Kalau ibu sendiri jatuh? Aku menatap matanya. Di balik kesederhanaannya, aku melihat perhatian yang tulus. Dan malam itu aku tahu, aku tidak hanya sedang berjuang membersihkan nama, tapi juga berjuang memahami hatiku sendiri. Pagi itu langit begitu cerah setelah beberapa hari diguyur hujan. Udara terasa segar dan sinar matahari menembus kaca besar ruang kerjaku, menciptakan bayangan lembut di meja. Seandainya pikiranku juga seterang itu. Sudah seminggu aku bekerja siang malam untuk menuntaskan laporan pertanggungjawaban proyek yang sempat dipermasalahkan. Berita buruk mulai mereda. Beberapa media bahkan mulai menulis pembelaan untukku setelah bukti-bukti baru muncul. Tapi entah kenapa, hatiku justru makin kacau. Aku tidak tahu apa yang lebih melelahkan, melawan fitnah, atau melawan perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Hari itu, Roni datang ke ruanganku membawa 2 cangkir kopi. Ibu pasti belum sarapan, katanya sambil tersenyum lembut. Terima kasih, Roni. Kamu selalu ingat. Ia duduk di depanku. Matanya memperhatikanku lama, terlalu lama. Aku berusaha fokus pada dokumen di meja, tapi suasana jadi aneh. Roni, kenapa menatap begitu? Saya hanya berpikir, ibu kelihatan lelah sekali, tapi masih bisa tersenyum. Saya nggak tahu bagaimana bisa. Kalau aku berhenti tersenyum, aku kalah, jawabku pelan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, boleh saya jujur? Aku menatapnya sedikit waspada. Saya makin kagum sama ibu. Mungkin terlalu kagum. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Roni, jangan bicara begitu. Kita sedang bekerja. Saya tahu. Tapi saya juga manusia, Bu. Aku berdiri menatap jendela. Aku harus menahan diri. Bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Sore harinya, Johan menjemputku seperti biasa. Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai ramai. Aku menatap pemandangan di luar jendela, sementara Johan diam seperti biasa. Tapi entah kenapa, diamnya Johan bukan dingin, melainkan menenangkan. Bu, saya dengar berita soal ibu mulai mereda, katanya pelan. Iya, berkat kerja keras Roni juga. Roni anak yang baik, ujarnya singkat. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa aku bisa menangkap sesuatu di baliknya, semacam rasa tidak nyaman yang ia sembunyikan. Kamu kenapa, Johan? Tidak apa-apa, Bu. Jangan bohong. Aku tahu kalau kamu sedang menahan sesuatu. Ia menghela napas. Saya cuma khawatir. Ibu terlalu percaya sama orang yang bisa saja punya niat lain. Aku menatapnya lewat kaca spion. Kamu bicara tentang Roni? Ia tak menjawab, tapi matanya berbicara. Johan, kataku lembut. Roni sudah banyak membantu. Aku percaya dia tulus. Mungkin, katanya pelan. Tapi kadang ketulusan bisa berubah ketika bercampur rasa lain. Aku terdiam. Kata-katanya menancap di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya aku duduk di balkon rumah sambil membaca laporan. Lampu taman menyala lembut, dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Roni mengirim pesan singkat. Bu, saya sudah kirimkan draft final laporan ke email ibu.
Jangan lupa makan malam ya. Aku membalas singkat. Terima kasih. Roni, kamu juga jaga kesehatan. Tak lama kemudian, Johan datang ke balkon membawa secangkir teh hangat. Sudah malam, Bu. Minum dulu biar nggak masuk angin. Terima kasih, Johan. Aku tersenyum, menerima teh darinya. Ia hendak pergi, tapi aku memanggilnya lagi. Johan, duduklah sebentar. Ia menatapku ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberangku. Kami diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin malam. Kamu selalu tenang, Johan. Aku sering iri. Ia tersenyum samar. Kalau saya bilang ketenangan itu hasil dari luka panjang, ibu masih mau iri? Aku menatapnya. Luka seperti apa? Ia tidak langsung menjawab. Dulu saya punya kehidupan yang berbeda. Tapi saya bosan dengan dunia yang penuh sandiwara. Jadi saya memilih jadi sopir. Di balik setir, saya bisa jadi diri sendiri. Aku menatapnya dengan heran. Kamu bilang dulu punya kehidupan berbeda? Maksudnya? Ia hanya tersenyum tipis. Nanti saja, Bu. Kalau waktunya tiba. Hari berikutnya suasana di kantor mulai berubah. Beberapa rekan yang dulu menjauh kini mulai menyapaku lagi. Namun gosip lain mulai muncul. Kali ini tentang kedekatanku dengan Roni. Aku menunduk lelah membaca komentar di media online. Mereka bilang aku menjadikan asisten pribadi lebih dari sekadar staf, kataku kesal. Roni tampak marah. Siapa yang berani menulis begitu? Saya laporkan saja. Tidak usah. Semakin kita tanggapi, semakin mereka menikmati. Namun malam itu, ketika aku akan pulang, aku mendapati sesuatu yang membuat dadaku berdebar. Johan berdiri di depan mobil, sedang berbicara dengan Roni, dengan nada serius. Aku tak bisa mendengar jelas, tapi ekspresi keduanya tegang. Ketika aku mendekat, percakapan langsung berhenti. Roni menunduk, Johan menatap lurus ke depan. Ada apa ini? Tanyaku. Tidak apa-apa, Bu, jawab Roni cepat. Johan menambahkan pelan. Kami cuma beda pendapat soal sesuatu. Aku tidak ingin memperpanjang, tapi aku tahu apa sesuatu itu. Mereka sedang membicarakan aku. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi perasaanku campur aduk. Antara canggung, bingung, dan takut. Takut kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Johan berkata pelan tanpa menatapku. Bu, hati-hati menaruh percaya, termasuk pada orang yang ibu sayangi. Aku memandangnya, tapi ia sudah turun lebih dulu untuk membuka pintu. Aku berdiri di bawah sinar lampu teras, menatap dua pria berbeda yang sama-sama peduli padaku. Satu dengan semangat muda yang terbuka, satu lagi dengan kedewasaan yang menenangkan. Dan malam itu, aku akhirnya sadar, perasaan ini sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku mulai jatuh cinta, tapi aku belum tahu pada siapa. Aku pikir badai sudah berlalu. Setelah fitnah soal proyek itu berhasil dibantah, aku mulai kembali dipercaya publik. Rapat-rapat berjalan lancar dan beberapa rekan mulai kembali mendukungku. Tapi aku lupa satu hal penting. Di dunia politik, tenang seringkali hanya pertanda datangnya badai yang lebih besar. Hari itu aku mendapat undangan mendadak untuk hadir di rapat fraksi. Begitu masuk ke ruang pertemuan, aku bisa merasakan suasana tegang. Beberapa kolega menatapku dengan pandangan aneh. Tidak ramah, tapi juga tidak terang-terangan bermusuhan. Ketua fraksi membuka rapat dengan nada dingin. Bu Putri, ada laporan bahwa ibu sedang menjalin hubungan pribadi dengan staf ibu sendiri, bernama Roni. Ruangan langsung hening. Aku terpaku. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku pelan. Kami tidak menuduh, hanya bertanya. Karena beberapa media sudah mulai menulis berita itu. Kami tidak ingin nama partai tercemar. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Aku mencoba menenangkan diri. Itu tidak benar. Roni memang asisten pribadiku, tapi hubungan kami profesional. Baik, kami harap memang begitu, kata ketua fraksi. Tapi untuk sementara, kami sarankan ibu mengambil cuti beberapa waktu untuk meredam isu. Cuti. Kata itu terasa seperti hukuman halus. Aku tahu mereka tidak mau ikut terbakar gosip, meskipun tahu aku tidak bersalah. Sepulang dari rapat, aku duduk lama di kursi belakang mobil. Roni yang menyetir hari itu, karena Johan sedang mengantar kendaraan dinas ke bengkel. Ia menatapku lewat kaca spion, wajahnya tegang. Ada apa, Bu? Ibu kelihatan murung. Aku menatap keluar jendela. Roni, mereka menuduh kita punya hubungan pribadi. Mobil langsung berhenti pelan di pinggir jalan. Apa? Siapa yang bilang begitu?
media, dan sepertinya ada orang dalam yang menyebarkan. Ia menatapku lama. Saya minta maaf, Bu. Ini semua karena saya sering terlalu dekat dengan Ibu. Bukan salahmu, Roni. Dunia politik memang begitu. Mereka tidak suka melihat perempuan kuat yang mandiri. Mereka selalu cari celah. Tapi dalam hati, aku tahu masalah ini lebih rumit dari sekadar gosip. Malamnya, Johan datang mengantarkan laporan kendaraan. Aku masih duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Kamu belum tidur, Bu? Tidak bisa. Terlalu banyak yang kupikirkan. Masalah di fraksi? Tanyanya tenang. Aku mengangguk. Mereka menyarankan aku cuti, karena gosip tentang aku dan Roni. Johan diam sejenak, lalu berkata pelan, saya sudah duga itu akan terjadi. Kenapa? Karena saya tahu ada orang yang sengaja memanfaatkan kedekatan Ibu dengan Roni. Dunia politik penuh mata yang iri, Bu. Aku menatapnya. Kamu bicara seperti orang yang tahu dunia politik dari dalam. Ia tersenyum samar. Saya pernah berada di sekeliling orang-orang seperti mereka. Dulu, aku menatapnya curiga. Siapa kamu sebenarnya, Johan? Ia tidak menjawab, hanya berkata suatu hari Ibu akan tahu. Tapi sekarang, fokuslah membersihkan nama baik Ibu. Saya akan bantu. Keesokan harinya, sebuah video beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan aku dan Roni sedang berbicara di balkon rumah malam hari. Video yang direkam diam-diam, dari jauh, tanpa izin. Sudutnya samar, tapi cukup membuat gosip meledak. Judulnya, Cinta Terlarang di Balik Kursi Dewan. Aku menatap layar ponselku tak percaya. Tanganku gemetar. Roni, panggilku panik. Ia datang terburu-buru ke ruang kerja. Ada apa, Bu? Lihat ini. Begitu ia melihat video itu, wajahnya memucat. Itu fitnah, Bu. Kita cuma bicara soal laporan waktu itu. Aku tahu, tapi orang tidak akan peduli penjelasan itu. Aku duduk lemas. Roni terlihat marah, nyaris ingin menghancurkan ponselnya. Saya akan cari tahu siapa yang merekam ini. Namun sebelum ia sempat pergi, Johan datang dengan ekspresi serius. Bu, jangan lakukan apa-apa dulu. Saya tahu siapa yang dibalik semua ini. Aku menatapnya kaget. Siapa? Seseorang dari tim lawan politik Ibu. Orang yang dulu Ibu tolak bantuannya waktu kampanye. Arman. Johan menatapku, lalu mengangguk pelan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, memandangi dua foto. Satu foto tim DPRD saat pelantikan, dan satu lagi foto keluarga kecilku dulu sebelum aku menjadi janda. Aku merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Dunia kekuasaan yang keras, dan dunia cinta yang lembut namun rumit. Aku teringat kata-kata Johan, jangan taruh percaya pada orang yang salah. Dan kata-kata Roni, saya nggak akan biarkan Ibu berjuang sendiri. Dua kalimat yang sama-sama tulus, tapi datang dari dua hati yang berbeda. Aku menatap jendela. Di luar sana, langit tampak berat. Awan gelap bergulung, seolah menandakan badai baru akan datang. Bukan badai di luar, tapi badai di dalam hidupku sendiri. Keesokan paginya, aku menerima surat resmi dari Sekretariat DPRD. Statusku dinonaktifkan sementara untuk proses klarifikasi etik. Aku duduk lama menatap surat itu. Karier yang kubangun selama bertahun-tahun terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku menatap cermin di depanku dan berkata lirih, aku tidak akan menyerah. Aku harus buktikan siapa aku sebenarnya. Sore harinya, Johan datang membawakan sebuah berkas. Ini, Bu, bukti siapa yang pertama kali menyebarkan video itu. Aku membuka berkasnya dengan tangan gemetar. Nama yang tertulis di situ membuat nafasku berhenti sejenak. Nama itu bukan Arman, tapi orang dalam di timku sendiri. Seseorang yang selama ini kukira keluarga. Hari itu aku duduk lama di meja kerjaku, menatap berkas yang diberikan Johan malam sebelumnya. Nama di lembar itu seperti petir di siang bolong. Seseorang yang tidak pernah kusangka, Siska, staf keuanganku, yang sudah bekerja denganku selama hampir 8 tahun. Siska yang dulu ikut menemaniku sejak awal karier di DPRD. Siska yang tahu semua tentangku, bahkan hal-hal yang tidak diketahui Roni. Aku tidak percaya. Tidak ingin percaya, aku menatap layar komputer, membuka ulang log email dan pesan internal. Johan duduk di seberang meja, memperhatikanku diam-diam. Bu, saya tahu ini berat, tapi kita harus yakin sebelum mengambil langkah. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi kalau benar dia yang menyebarkan video itu, aku berhenti sejenak, suaraku menurun. Itu berarti dia menjual kepercayaanku. Johan menatapku tenang. Kadang orang baik pun bisa berubah ketika diberi kesempatan untuk berkhianat. Uang, kekuasaan, atau dendam kecil yang dipelihara, semuanya bisa jadi alasan.
Aku terdiam. Kata-kata Johan terasa dalam. Ia bicara seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Johan ini? Siang itu Roni datang dengan ekspresi khawatir. Puru saya dengar ibu sedang menyelidiki sumber video itu. Saya bantu ya. Tidak usah, kataku cepat. Ia tampak kecewa. Kenapa? Ibu nggak percaya saya? Aku percaya, Roni. Tapi sekarang aku harus berhati-hati dengan semua orang. Bahkan dengan diriku sendiri. Ia menatapku dalam diam. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Sekalipun ibu menjauh, saya tetap di sini. Aku menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Perhatian Roni selalu tulus, tapi saat ini justru membuatku semakin ragu. Aku tidak tahu apakah aku melindunginya, atau sedang menjauh karena takut hatiku sendiri goyah. Malamnya, Johan menjemputku ke rumah dinas untuk membicarakan hasil penelusurannya. Ia datang dengan wajah serius. Bu, saya dapat rekaman percakapan dari salah satu petugas keamanan kantor. Siska pernah bertemu dengan seseorang bernama Arman di kafe dekat DPRD seminggu sebelum video itu tersebar. Arman lagi, desahku lirih. Kemungkinan besar Arman membeli informasi dari Siska. Aku menatap Johan. Tapi kenapa? Siska tidak pernah bermasalah denganku. Aku selalu memperlakukannya seperti keluarga. Justru itu, Bu. Kadang orang yang merasa terlalu dekat mulai menginginkan tempat yang lebih tinggi. Dan kalau tidak dapat, rasa kecewa bisa berubah jadi kebencian. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Aku merasa kehilangan seseorang yang sangat kupercaya. Hari berikutnya, aku memanggil Siska ke ruanganku. Tanganku bergetar saat memegang berkas. Ia datang dengan wajah polos seperti biasa. Ibu mau bicara sesuatu? Ya, kataku lembut. Aku cuma ingin tahu, kenapa wajahnya berubah? Maksud ibu, kenapa kamu lakukan ini, Siska? Aku tahu kamu bertemu Arman. Aku juga tahu kamu yang kirim video itu. Ia terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak bermaksud menyakiti ibu, katanya lirih. Saya cuma... Lelah, Bu, saya kerja bertahun-tahun tapi tidak pernah dianggap setara. Arman janji bantu saya naik jabatan. Aku memejamkan mata. Siska, kamu tahu aku selalu sayang sama kamu seperti adik sendiri. Kalau kamu minta naik jabatan, aku akan bantu tanpa perlu mengkhianati. Air mata mulai menetes di pipinya. Saya menyesal, Bu, tapi semuanya sudah terlambat. Aku menghela napas panjang. Tidak ada yang terlambat kalau kamu mau berubah. Aku menatapnya penuh iba. Tapi biarkan hukum bekerja. Aku tidak bisa melindungimu kali ini. Ia menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku juga meneteskan air mata di depan bawahanku sendiri. Sore itu aku duduk di taman belakang kantor, menatap langit senja yang perlahan memudar. Roni datang membawa sebotol air mineral. Saya dengar ibu sudah bicara dengan Siska. Aku mengangguk lelah. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Dia seperti adikku sendiri. Kadang kita harus kehilangan untuk belajar mempercayai dengan bijak, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Kamu bijak sekali, Roni. Saya belajar dari ibu, jawabnya. Kami duduk lama tanpa bicara. Lalu, tanpa sadar, Roni menggenggam tanganku. Aku tertegun, hangat, tapi juga menimbulkan debar yang tak seharusnya ada. Aku menatapnya, lalu menarik tanganku perlahan. Roni, jangan lakukan itu. Ia menunduk. Maaf, Bu, saya tidak ingin ibu merasa sendirian. Aku menatapnya lembut. Aku tidak sendiri, Roni. Ada kamu. Ada Johan. Tapi jangan buat hatiku bingung. Ia menatapku, tersenyum getir. Baik, Bu. Malamnya, Johan datang mengantar berkas hasil investigasi lengkap. Ia menatapku lama. Bu, saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bicara hal pribadi. Tapi boleh saya tanya sesuatu? Apa? Kenapa ibu masih percaya pada saya, padahal ibu baru saja dikhianati orang dekat? Aku terdiam sejenak, karena entah kenapa. Setiap kali aku menatapmu, aku merasa aman. Johan menunduk, menahan sesuatu di matanya yang dalam. Kalau begitu, biarkan saya tetap di sini, Bu. Sampai badai ini benar-benar berlalu. Aku menatapnya, lama, hening, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa di balik kesederhanaan Johan, ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum siap ia tunjukkan. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Aku kehilangan seseorang yang kupercaya, tapi di saat yang sama, aku mulai menemukan seseorang yang membuatku percaya lagi. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang tampak redup,
tapi satu di antaranya berkilau lebih terang, seperti harapan kecil yang belum padam. Sudah seminggu sejak aku menonaktifkan Siska dari tim. Gosip di luar mulai reda, tapi hatiku belum tenang. Aku sering menatap ruang kerjaku yang kini terasa kosong. Buku-buku, tumpukan berkas, piagam penghargaan di dinding. Semuanya terasa seperti kenangan dari kehidupan yang semakin jauh dariku. Aku duduk di kursi itu, kursi yang dulu membuatku bangga sebagai anggota DPRD. Kini kursi itu justru terasa seperti beban yang berat. Aku bertanya dalam hati, apakah ini masih jalan yang benar untukku? Pagi itu aku menerima surat resmi dari fraksi. Mereka memintaku datang ke rapat pleno untuk membahas status jabatanku. Aku tahu artinya, kemungkinan besar mereka akan menggantiku. Bukan karena kesalahanku, tapi karena politik lebih memilih yang aman daripada yang benar. Roni masuk ke ruanganku, membawa segelas teh hangat. Ibu kelihatan tidak tidur semalam. Tidak bisa, jawabku lirih. Besok rapat pleno. Mungkin hari terakhir aku duduk di kursi ini. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu sudah berjuang keras. Rakyat tahu siapa ibu, aku tersenyum kecil. Terima kasih, Roni. Tapi mungkin sudah waktunya aku berhenti berjuang di tempat yang salah. Roni menatapku khawatir. Maksud ibu? Aku ingin fokus di luar parlemen. Mungkin lewat yayasan sosial atau lembaga pendidikan. Aku ingin bantu orang tanpa harus terjebak dalam permainan politik. Roni menunduk. Kalau itu yang membuat ibu bahagia, saya dukung. Tapi, saya harap ibu tidak menyesal. Tidak akan, Roni, jawabku pelan. Kadang untuk menemukan arti hidup, kita harus berani meninggalkan hal yang dulu kita cintai. Sore harinya, Johan datang ke rumah dinas. Ia membawa map tebal berisi dokumen. Ini semua laporan terakhir tentang penyelidikan, Bu. Kasus sudah mulai terbuka. Arman tertangkap menyebarkan video fitnah. Nama ibu bisa segera dipulihkan. Aku menatapnya tak percaya. Serius, Johan? Itu kabar baik. Ia mengangguk, tapi wajahnya tetap tenang. Tapi saya tahu ibu tidak terlalu peduli lagi dengan jabatan itu. Saya bisa lihat dari mata ibu. Aku tersenyum. Kamu benar. Dulu aku pikir karier adalah segalanya. Tapi sekarang aku sadar, yang paling penting bukan posisi, tapi hati yang tenang. Kami terdiam sejenak. Suasana sore terasa hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda di mata Johan. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Bu Putri, katanya pelan. Kalau suatu hari nanti ibu memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia ini, jangan takut kehilangan arah, karena ada orang yang akan selalu menjaga ibu, bahkan tanpa diminta. Aku menatapnya. Maksudmu siapa? Ia tersenyum samar. Nanti akan ibu tahu, tapi untuk sekarang, cukup tahu bahwa ibu tidak sendiri. Aku menatapnya dalam diam. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa aman, tapi sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa rencana. Aku menunduk, mencoba menenangkan debar yang tiba-tiba muncul. Keesokan harinya, aku datang ke rapat pleno. Seluruh anggota sudah duduk di kursi masing-masing. Beberapa mengangguk sopan, beberapa pura-pura sibuk dengan berkas. Aku duduk di kursi tengah, tempat yang dulu membuatku bangga. Ketua fraksi memulai dengan nada resmi. Setelah mempertimbangkan situasi dan laporan yang beredar, kami menyimpulkan bahwa Bu Putri bersih dari tuduhan. Namun kami memahami keinginan beliau untuk mengambil cuti panjang. Oleh karena itu, posisi beliau akan digantikan sementara. Aku berdiri dan tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan kalian selama ini. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku sudah berusaha dengan sepenuh hati. Dan sekarang izinkan aku melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Beberapa orang bertepuk tangan. Beberapa menunduk, mungkin merasa bersalah. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya tanpa beban. Di luar gedung, Johan sudah menungguku di dekat mobil. Ia menatapku dengan ekspresi tenang, tapi aku bisa melihat kebanggaan di matanya. Sudah selesai, Bu? Sudah, jawabku sambil tersenyum. Akhirnya selesai juga. Jadi sekarang mau kemana? Ke rumah. Lalu, mulai babak baru. Kami tertawa kecil. Angin sore menerpa wajahku. Dan entah kenapa terasa seperti kebebasan yang lama hilang. Malam itu, aku menatap jendela dari ruang tamu. Rumah terasa sepi tapi damai. Roni datang membawa beberapa berkas sisa pekerjaan. Bu, semua dokumen sudah saya arsipkan. Mulai besok, ibu benar-benar cuti. Aku mengangguk. Terima kasih, Roni. Kamu boleh istirahat juga. Aku ingin sendiri malam ini. Ia menatapku sejenak. Baik, Bu, tapi kalau ibu butuh saya, aku tahu kamu selalu siap, Roni. Ia tersenyum, lalu berpamitan. Begitu pintu tertutup,
Johan muncul dari teras belakang. Saya mau pamit juga, Bu. Kamu mau kemana malam-malam begini? Ada sesuatu yang harus saya urus. Urusan penting? Ia tersenyum samar. Sangat penting. Tapi sebelum saya pergi, ada satu hal yang ingin saya katakan. Aku menatapnya. Ia mendekat perlahan, lalu menatap mataku dalam-dalam. Terima kasih sudah mempercayai saya, Bu. Sekarang giliran saya yang mempercayai Ibu. Dengan kebenaran yang selama ini saya sembunyikan. Aku terdiam. Kebenaran apa, Johan? Ia menarik napas panjang. Saya bukan hanya sopir, Bu. Nama saya Johan Prasetya. Saya pemilik tambak udang terbesar di daerah Pesawaran. Saya menyamar sebagai sopir karena bosan hidup di balik meja dan angka. Saya ingin tahu bagaimana rasanya bekerja jujur tanpa orang tahu siapa saya sebenarnya. Aku terpaku. Kamu pengusaha itu? Johan Prasetya? Ia mengangguk pelan. Ya. Dan selama ini, saya belajar banyak dari Ibu. Tentang keberanian, ketulusan, dan arti perjuangan yang sebenarnya. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Karena saya ingin dikenal sebagai manusia biasa, bukan karena harta. Kami terdiam lama. Angin malam berhembus lembut di antara kami. Aku merasa seperti baru mengenalnya lagi. Tapi kali ini, dengan rasa yang berbeda. Malam itu aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Aku kehilangan jabatan, tapi menemukan kebenaran. Aku kehilangan sebagian masa lalu, tapi menemukan seseorang yang membuatku percaya lagi pada masa depan. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena menang, tapi karena berani melepaskan. Sudah 2 minggu sejak aku resmi mengundurkan diri dari DPRD. Setiap pagi kini terasa berbeda. Tidak ada lagi rapat mendadak, tidak ada tekanan berita, tidak ada pandangan sinis dari rekan politik. Yang ada hanya suara burung di taman belakang, aroma teh melati yang selalu kubuat setiap pagi, dan ketenangan. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong di hatiku yang belum bisa kuisi. Mungkin karena aku terbiasa berjuang, atau mungkin karena aku mulai rindu dengan seseorang yang perlahan mengisi hariku. Johan pagi itu, Johan datang ke rumah dinas membawa keranjang kecil berisi udang segar. Langsung dari tambak saya, Bu, katanya sambil tersenyum. Tambak kamu? Jangan bilang kamu yang tangkap sendiri. Tidak juga. Tapi saya masih suka turun ke kolam. Sekadar mengingat masa lalu, sebelum semuanya serba otomatis. Aku tertawa kecil. Kamu benar-benar berbeda dari pengusaha yang kutahu, Johan. Mungkin karena saya lebih suka lumpur tambak daripada kursi rapat, jawabnya santai. Kami duduk di teras sambil minum teh. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma laut yang samar. Aku menatap wajah Johan. Tenang, sederhana, tapi ada ketegasan yang menenangkan di sana. Aku bertanya pelan, kenapa kamu mau jadi sopir waktu itu? Kamu bisa hidup mewah tanpa perlu repot. Ia tersenyum. Saya bosan hidup dengan pujian palsu. Semua orang datang karena uang, bukan karena hati. Sampai saya lihat Ibu di televisi, ya Tanata, berani, tulus, dan apa adanya. Saya ingin tahu seperti apa rasanya bekerja dengan orang seperti itu. Aku terdiam, hatiku hangat. Dan sekarang kamu tahu? Sekarang saya tahu bahwa bekerja dengan Ibu justru membuat saya belajar arti hidup yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku dan Johan pergi ke pesisir Pesawaran, tempat tambaknya berada. Pemandangannya luar biasa. Hamparan kolam air payau berkilau diterpa matahari sore. Burung-burung berterbangan di atasnya. Johan tampak seperti bagian dari tempat itu. Ia menunjukkan setiap sudut dengan bangga. Ini semua berjalan otomatis sekarang, Bu. Saya tinggal pantau dari aplikasi, katanya sambil tertawa. Aku menatap sekeliling. Kamu menciptakan sesuatu yang besar, Johan. Tapi kamu tetap rendah hati. Itu yang membuatku kagum. Ia menatapku dalam diam, lalu berkata pelan, kalau saya punya sesuatu yang besar, itu bukan tambak ini, Bu. Tapi keberanian untuk jujur pada perasaan saya sendiri. Aku menatapnya. Maksudmu? Ia mendekat sedikit. Selama ini saya hanya ingin menjaga Ibu. Tapi setiap hari saya dekat dengan Ibu, saya makin takut. Takut kalau semua ini cuma sementara. Karena ia berhenti menatap mataku dalam-dalam. Iya, saya jatuh cinta pada Ibu, Putri. Aku terdiam. Suara ombak kecil di kejauhan terdengar samar. Angin sore membawa aroma asin laut yang hangat. Hatiku berdebar, tapi bukan karena kaget. Lebih karena kalimat itu terasa jujur, tulus, tanpa paksaan. Aku menatapnya lembut. Johan, kamu tahu siapa aku? Seorang janda,
mantan politisi yang hidupnya penuh sorotan. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Saya tidak mencari yang sempurna, Bu. Saya mencari yang bisa membuat saya merasa hidup. Aku menunduk, menatap ujung jariku. Perasaan itu aneh, antara takut dan bahagia. Tapi sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba hujan turun. Rintik-rintik kecil jatuh di wajah kami, lalu semakin deras. Johan berlari ke gubuk kecil di tepi tambak, tapi aku masih berdiri di tengah hujan, menatap langit. "Ibu, nanti sakit!" teriaknya. Aku tertawa kecil, membiarkan hujan membasahi wajahku. "Tidak apa-apa, Johan. Aku sudah terlalu lama bersembunyi dari dunia. Sekarang biarkan aku merasakannya lagi. Semuanya, bahkan hujan ini." Johan akhirnya berjalan ke arahku. Ia berdiri di hadapanku, basah kuyup, tapi matanya lembut sekali. Kami saling menatap, tanpa kata. Lalu perlahan ia menggenggam tanganku. Hangat meski di tengah dinginnya hujan. "Kalau hidup membuat ibu terluka, izinkan saya jadi tempat ibu bersandar," katanya pelan. Aku menatapnya menahan haru. "Johan, aku tidak tahu apakah aku siap membuka hati lagi." "Tidak perlu siap. Cukup percaya." Kami terdiam. Hujan turun semakin deras, tapi entah kenapa rasanya hangat, seolah langit sedang memberkati kejujuran yang akhirnya terucap. Setelah hujan reda, kami duduk di bawah gubuk kecil. Johan menyalakan termos kecil dan menuangkan teh hangat ke 2 cangkir. "Kalau nanti ibu benar-benar meninggalkan politik, apa rencana ibu?" Aku tersenyum. Aku ingin membuka yayasan pendidikan untuk perempuan. Aku ingin membantu mereka menemukan suara mereka sendiri. "Saya bantu," katanya tanpa ragu. "Kamu yakin?" "Yakin, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Ibu janji akan terus berjuang, bukan untuk jabatan, tapi untuk kebahagiaan ibu sendiri." Aku menatapnya lama. "Itu janji yang indah, Johan." Ia tersenyum lembut. "Maka biarkan hujan ini jadi saksinya." Kami tertawa kecil. Dan di bawah senja yang masih basah, aku tahu. Hatiku mulai memilih, meski belum berani mengakuinya sepenuhnya. Malamnya aku menulis di buku catatanku. Ada yang datang tanpa rencana, tapi membuatku merasa hidup kembali. Mungkin bukan kebetulan, mungkin memang sudah seharusnya. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Di luar jendela, suara hujan masih terdengar lembut, seperti lagu lama yang menenangkan hati. Pagi itu aku sedang duduk di teras rumah sambil menulis rencana program yayasan yang akan segera kudirikan. Aku menamainya Lentera Perempuan Nusantara. Tujuannya sederhana, membantu perempuan yang ingin kembali percaya diri setelah kehilangan arah dalam hidup, sama seperti aku dulu. Saat sedang menulis, ponselku berdering. Nomor itu familiar, nomor dari sekretariat partai. Aku mengernyit, sedikit ragu sebelum mengangkat. "Halo, Bu Putri?" "Ya, dengan saya. Kami ingin mengundang Ibu hadir dalam rapat nasional minggu depan. Ada pembahasan penting, dan partai ingin Ibu kembali aktif." Aku terdiam beberapa detik. "Kembali aktif?" Ulangku perlahan. "Benar, Bu. Setelah klarifikasi dan bukti yang bersih, nama Ibu bersinar lagi. Kami pikir Ibu layak kembali ke posisi sebelumnya. Bahkan mungkin lebih tinggi." Aku mematung. Hati kecilku berdebar antara bangga dan takut. Sore harinya, aku menceritakan semuanya pada Johan di rumah tambaknya. Ia sedang memberi makan ikan dengan pakaian kerja sederhana. Begitu aku selesai bicara, ia hanya diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Itu kabar bagus, Bu. Tapi kenapa kamu terdengar datar?" Tanyaku hati-hati. Ia menatap kolam di depannya. "Karena saya tahu, dunia itu yang dulu membuat Ibu terluka. Saya takut kalau Ibu kembali ke sana, semua ketenangan yang Ibu temukan hilang lagi." Aku menunduk. "Aku juga takut, Johan, tapi bagian dalam diriku masih mencintai perjuangan itu. Politik bukan sekadar kursian bagiku, itu jalan untuk mengubah hidup banyak orang." "Saya mengerti," katanya. Ia berjalan mendekat, menatap mataku dalam. "Tapi tolong, jangan kembali karena tekanan atau kebanggaan. Kembalilah hanya kalau hati Ibu benar-benar siap menanggung risikonya." Kata-kata itu menancap dalam, karena aku tahu Johan tidak sedang melarang. Ia hanya ingin melindungiku. Beberapa hari kemudian Roni datang ke rumah. Wajahnya terlihat semangat, seperti dulu. "Bu, saya dengar Ibu mau dipanggil lagi ke rapat nasional." "Wah, akhirnya Ibu bisa balik lagi ke kursi, Ibu." Aku tersenyum samar. "Masih aku pertimbangkan, Roni." "Kenapa?" "Ini kesempatan besar, Bu. Dulu Ibu kerja keras untuk posisi itu." Aku terdiam lama. Kadang yang dulu kita kejar bukan yang benar-benar kita butuh, Ron. Roni tampak kecewa.
tapi tetap mencoba tersenyum. Kalau begitu, apapun pilihan ibu, saya tetap di pihak ibu. Aku menatapnya lembut. Roni selalu setia. Tapi aku tahu, kesetiaannya tidak lagi sama seperti dulu. Mungkin hatinya masih menyimpan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Tapi saat ini, hatiku hanya berani melihat ke satu arah. Johan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke taman belakang rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di tanganku masih ada 2 surat. Satu undangan resmi dari partai, satu lagi adalah konsep yayasan baruku. 2 kertas, 2 dunia, 2 pilihan. Kalau aku kembali, aku bisa punya pengaruh lebih besar untuk membantu orang. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bisa hidup tenang dan bahagia, gumamku sendiri. Lalu, aku mendengar langkah kaki dari arah teras. Johan. Ia berdiri di sana, masih mengenakan jaket tambak, menatapku dengan mata yang hangat tapi sendu. Masih belum bisa tidur, Bu? Tidak. Aku takut salah pilih. Semua pilihan berisiko, Bu. Tapi satu hal yang pasti, saya akan tetap di sini, apapun pilihan ibu nanti. Aku menatapnya lama. Kamu tidak takut kalau aku kembali ke dunia itu? Takut. Tapi saya lebih takut kalau ibu kehilangan jati diri. Aku menatap wajahnya yang lembut di terpa lampu taman. Perasaanku campur aduk, kagum, haru, dan cinta yang mulai tumbuh semakin kuat. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke pantai tempat aku dan Johan pernah kehujanan bersama. Aku ingin berpikir di sana, jauh dari keramaian. Langit mendung, ombak bergulung pelan. Aku duduk di batu besar, menatap laut yang luas. Aku ingin berjuang, tapi aku juga ingin bahagia, bisikku. Apakah mungkin keduanya berjalan bersama? Tiba-tiba Johan datang, membawa payung. Saya tahu ibu pasti kesini, katanya pelan. Aku tersenyum. Kamu hafal pikiranku ya? Sedikit, katanya sambil tersenyum hangat. Ia berdiri di sampingku, lalu berkata, Bu, hidup tidak akan pernah memberi pilihan sempurna. Tapi kalau boleh saya jujur, aku menatapnya. Saya lebih bahagia melihat ibu tersenyum di bawah langit seperti ini, daripada melihat ibu duduk di kursi tinggi tapi kesepian. Aku terdiam, air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku tersentuh. Johan kemudian mengulurkan tangannya. Aku menggenggamnya perlahan. Terima kasih, Johan. Kamu membuat segalanya terasa lebih mudah dijalani. Bukan saya, Bu. Hati ibu sendiri yang akhirnya berani memilih arah. Hari mulai gerimis. Kami berdua berdiri di tepi pantai. Payung kecil menaungi kepala kami. Aku tahu, di depan sana keputusan besar menunggu. Tapi kali ini aku tidak ingin terburu-buru. Aku menatap laut, lalu menatap Johan. Aku akan jawab undangan itu besok. Tapi apapun keputusanku nanti, aku ingin kamu tetap di sisiku. Ia tersenyum lembut. Itu janji yang akan saya pegang, Bu Putri. Dan di tengah hujan kecil yang jatuh, aku menggenggam tangannya lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak takut menghadapi pilihan apapun. Karena kali ini, hatiku sudah punya tempat untuk pulang. Sudah 3 hari sejak undangan rapat nasional dari partai itu datang. Di meja kerjaku, surat itu masih tergeletak rapi, belum kusentuh lagi. Setiap kali mataku tertuju padanya, dadaku berdebar seperti sedang berdiri di tebing yang tinggi, antara melompat atau bertahan. Pagi ini, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku masih wanita yang sama. Rambut disanggul rapi, blazer elegan, dan tatapan yakin. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti 2 orang yang berbeda. Putri, si anggota DPRD yang dulu gagah di podium, dan Putri, wanita biasa yang kini belajar menanam cabai di kebun belakang rumah Johan siang itu. Aku menerima telepon dari sekretaris partai lagi. Bu Putri, kami butuh kepastian. Rapat nasional tinggal 2 hari. Ketua fraksi menunggu konfirmasi ibu. Aku menutup telepon pelan. Tanganku bergetar. Aku tahu, ini saatnya memilih. Tapi sebelum aku sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Sore hari, aku mendapat kabar bahwa Johan masuk rumah sakit kecil di dekat tambaknya. Katanya ia jatuh di dermaga saat memeriksa jaring udang. Tanpa pikir panjang, aku langsung berangkat. Perjalanannya terasa panjang sekali. Langit sore berwarna abu-abu, seperti hatiku yang panik. Sesampainya di sana, aku melihat Johan sedang duduk di ranjang, tangannya diperban. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu tidak kasih kabar dulu? Tanyaku, menahan emosi. Cuma terpeleset, Bu. Nggak parah, katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku nggak khawatir? Maaf, saya nggak mau ibu tambah beban. Saya tahu ibu lagi banyak pikiran soal undangan itu.
Aku duduk di sampingnya, menatapnya lama. Johan, jangan pernah pikir aku bisa tenang kalau kamu kenapa-kenapa. Aku sudah cukup kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku nggak mau kehilangan kamu juga. Ia menatapku dalam, kemudian tersenyum. Ibu nggak akan kehilangan saya. Saya janji. Hening sejenak. Hanya suara detak jam di dinding. Aku menggenggam tangannya, hangat tapi terasa lemah. Kamu selalu kuat di depan aku. Tapi kali ini, biar aku yang jagain kamu, ucapku pelan. Ia tertawa kecil. Kalau ibu jagain saya terus, nanti tampaknya nggak jalan. Biar aja, jawabku sambil tersenyum. Kami berdua tertawa kecil. Untuk sesaat, dunia terasa tenang. Namun di dalam hatiku, badai justru semakin besar. Keesokan paginya, aku menemani Johan di rumah sakit. Ia sudah boleh pulang. Tapi sebelum kami keluar, ia memintaku menunggu sebentar. Ia membuka tas kecil di samping ranjang dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini untuk ibu, katanya sambil menyerahkan amplop itu. Apa ini? Buka saja nanti di rumah. Saya cuma ingin ibu tahu sesuatu sebelum ibu ambil keputusan besar itu. Aku menerima amplop itu dengan bingung, tapi aku simpan baik-baik. Kami pulang bersama. Sepanjang jalan, Johan hanya diam sambil menatap keluar jendela. Ada sesuatu di wajahnya, tenang tapi penuh rahasia. Malamnya, aku membuka amplop itu di ruang kerja. Isinya, dokumen-dokumen besar dengan kop surat bertuliskan, PT Laut Biru Perkasa, tambah udang terpadu. Dan di bawahnya tertulis jelas, nama Direktur Utama, Johan Adi Pranoto, aku membeku. Jadi ini rahasia yang dia sembunyikan selama ini. Di dalam amplop juga ada secarik surat tulisan tangannya. Bu Putri, saya tahu mungkin ini akan membuat ibu kaget, tapi sebelum ibu kembali ke dunia yang keras itu, saya ingin ibu tahu bahwa saya tidak seperti yang ibu kira. Saya bukan sopir biasa, saya hanya seseorang yang ingin hidup sederhana dan menemukan ketenangan. Saya tidak ingin ibu memilih saya karena kasihan, atau karena saya tampak rendah hati. Saya ingin ibu tahu siapa saya sebenarnya. Dan kalau setelah ini ibu masih mau tetap di sisi saya, berarti cinta itu sungguh nyata. Aku membaca surat itu berulang-ulang sampai air mataku jatuh pelan di kertasnya. Johan, lelaki yang selama ini diam dan sabar, ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Roni. Bu, saya sudah di depan rumah. Mobil siap berangkat ke Jakarta untuk rapat nasional. Aku memandang jendela. Langit pagi itu biru muda. Langit yang sama yang dulu kulihat dari gedung DPRD, tapi kini terasa berbeda. Aku berdiri di depan kaca, memegang dua hal. Undangan rapat di tangan kiri dan surat Johan di tangan kanan. Hati ini berdebar keras. Aku ingin berjuang untuk orang lain, tapi aku juga ingin jujur pada perasaanku. Aku menutup mata. Bayangan Johan tersenyum muncul di pikiranku. Ia tidak pernah meminta aku untuk tinggal. Tapi setiap keheningannya seolah berkata, pilihlah dengan hati yang tenang. Aku membuka mata perlahan, lalu menarik napas panjang. Baiklah, aku sudah tahu jawabannya. Siang itu, mobil dinas berhenti di halaman rumah. Roni menunggu di luar dengan koper dan dokumen. Bu, waktunya berangkat. Aku keluar dengan langkah mantap, tapi tanpa membawa koper. Roni menatapku heran. Bu, bukannya ibu? Tidak, Ron, aku tidak akan ke Jakarta. Aku sudah membuat pilihanku. Tapi, partai, aku akan tetap berjuang, tapi bukan dari kursi tinggi. Aku akan berjuang lewat cara lain. Roni menunduk pelan. Saya mengerti, Bu. Aku menepuk bahunya lembut. Terima kasih sudah selalu setia menemani. Lalu aku berjalan menuju tambak Johan di bawah langit biru yang luas. Langit yang sama, tapi kini rasanya seperti halaman baru dalam hidupku. Sudah seminggu sejak aku menolak undangan rapat nasional itu. Kabar keputusanku sudah menyebar cepat. Beberapa rekan politik menelepon, menanyakan alasan, sebagian kecewa, sebagian lainnya justru kagum. Aku hanya menjawab singkat. Aku tidak berhenti berjuang, hanya mengganti panggungnya. Di luar, langit desa pagi itu berwarna lembut. Udara asin dari tambak membawa ketenangan yang tak pernah kutemui di ruang sidang dulu. Kini, setiap pagi aku membantu Johan memeriksa kolam, mencatat hasil panen, dan menyiapkan program sosial untuk para ibu nelayan. Hidupku berubah pelan-pelan, tapi terasa benar. Suatu siang, aku dan Johan duduk di saung bambu di tepi tambak. Angin lembut berhembus membuat rambutku sedikit berantakan.
Johan sedang menjelaskan rencana ekspor udang ke luar negeri. Kalau pengiriman pertama ini berhasil, kita bisa buka lapangan kerja baru di sini, katanya semangat. Aku tersenyum bangga. Kamu selalu memikirkan orang lain. Saya belajar dari seseorang, jawabnya sambil melirikku pelan. Aku pura-pura tidak menanggapi, tapi pipiku terasa hangat. Hening sesaat. Hanya suara ombak kecil dan burung laut. Aku bersandar di tiang bambu, menatap hamparan air tenang di depan kami. Johan, kataku pelan. Kadang aku masih takut kalau aku salah langkah. Takut kenapa? Takut meninggalkan sesuatu yang dulu aku perjuangkan mati-matian. Bu, katanya lembut. Kadang kita tidak meninggalkan perjuangan. Kita hanya menemukan cara baru untuk melanjutkannya. Aku menatapnya lama. Nadaan bahasa hati di balik kesederhanaan suaranya. Aku menemukan kebijaksanaan yang lebih tulus dari 1000 rapat politik yang pernah kuhadiri. Beberapa hari kemudian, aku memulai program sosial kecil yang sudah lama kupikirkan. Mengajari para perempuan di sekitar tambak membuat olahan hasil laut dan menjualnya secara daring. Johan menyiapkan tempat, sementara Roni, yang kini bekerja sebagai manajer logistik tambak, ikut membantu. Melihat para ibu tertawa, saling belajar, dan mulai berani bermimpi lagi. Aku terharu. Tiba-tiba aku teringat masa lalu, saat aku berdiri di podium tinggi, berbicara tentang pemberdayaan perempuan dengan kata-kata besar. Tapi baru sekarang aku benar-benar melihat mereka, bukan sekadar membicarakannya. Sore hari, setelah kegiatan selesai, aku dan Johan berjalan di pematang tambak. Langit jingga mulai turun perlahan. Aku berjalan tanpa alas kaki, menikmati dinginnya lumpur yang lembut di antara jari-jariku. Aneh ya, kataku sambil tertawa kecil. Dulu aku pakai sepatu mahal ke gedung DPRD. Sekarang aku jalan di lumpur, tapi rasanya lebih hidup. Itu karena sekarang ibu berjalan dengan hati, jawab Johan. Kami berhenti sejenak, menatap langit yang memerah indah. Aku menatap wajahnya dari samping. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Johan, panggilku pelan. Kalau dulu aku memilih dunia politik lagi, kamu akan tetap di sini, kan? Saya akan tetap dimanapun ibu berada, selama ibu masih jadi diri sendiri. Aku menghela napas dalam. Kamu tahu, kataku, aku sering berpikir, kalau Tuhan mempertemukanku denganmu di waktu yang salah, mungkin aku tidak akan pernah belajar apa itu cinta yang benar. Johan menatapku lama, lalu tersenyum hangat. Mungkin bukan waktu yang salah, Bu. Hanya waktu yang tepat untuk mulai dari awal. Malam itu, kami makan malam sederhana di rumah tambak. Nasi, sambal terasi, dan ikan bakar. Roni ikut bergabung, bercanda seperti dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini benar-benar hidup. Tak ada meja besar, tak ada jas mahal, tak ada protokol. Hanya tawa dan kebersamaan. Saat Roni pulang lebih dulu, aku dan Johan membereskan piring di dapur. Ketika kami berdua berdiri di depan wastafel, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Aku terdiam sejenak. Johan juga, ia menoleh perlahan, matanya menatapku lembut. Bu, terima kasih sudah memilih tinggal. Aku tersenyum kecil. Aku tidak memilih untuk tinggal, Johan. Aku hanya mengikuti arah hatiku yang akhirnya pulang. Ia tertawa pelan. Kalau begitu, selamat datang di rumah hatimu, Bu. Kami saling tersenyum. Tidak perlu kata-kata lagi. Suara jangkrik di luar dan hembusan angin malam cukup membuat momen itu sempurna. Sudah 2 bulan sejak aku benar-benar menetap di desa tambak ini. Setiap pagi aku bangun bukan untuk menghadiri rapat, tapi untuk menyapa nelayan dan melihat senyum mereka yang sederhana. Aneh, dulu aku pikir kebahagiaan hanya bisa datang dari keberhasilan besar dan tepuk tangan. Tapi sekarang, aku menemukannya di hal-hal kecil. Seperti aroma kopi buatan Johan yang selalu menunggu di meja setiap pagi. Namun, hidup tak pernah tenang terlalu lama. Suatu hari, datang kabar yang mengguncang. Siang itu, aku menerima surat resmi dari partai lamaku. Isinya, undangan kehormatan untuk menjadi pembicara nasional tentang etika politik perempuan. Namaku tercantum besar di bagian tengah. Aku menatap surat itu lama. Hatiku berdebar, bukan karena ingin kembali, tapi karena aku tahu keputusan ini akan membawa dampak besar bagi diriku dan Johan. Bu, itu undangan penting, kata Roni ketika membawakan suratnya. Mereka ingin ibu hadir di Jakarta minggu depan. Aku menatap Roni sambil tersenyum tenang. Roni, aku tidak mau mengulang hidupku yang dulu. Tapi mungkin kali ini aku bisa datang bukan sebagai politisi,
melainkan sebagai seseorang yang pernah belajar dari kesalahan. Roni menatapku, lalu mengangguk. Kalau begitu saya akan atur semuanya. Malam itu aku menceritakan semuanya kepada Johan di tepi tambak. Angin laut berembus lembut, bulan bundar menggantung di langit. Mereka ingin aku berbicara lagi, kataku pelan. Tentang perempuan, tentang politik, tentang integritas. Dan ibu mau datang? Tanya Johan tanpa nada menahan. Aku mengangguk perlahan. Ya, tapi kali ini aku tidak akan membawa nama partai. Aku hanya akan membawa cerita tentang diriku dan tentang kita. Johan menatap laut. Saya tahu ibu tidak akan bisa diam terlalu lama. Ibu diciptakan untuk bicara dan menggerakkan orang. Kamu marah? Tanyaku hati-hati. Tidak, katanya tersenyum. Saya bangga. Aku menatap wajahnya yang diterpa cahaya bulan. Aku takut. Kalau aku pergi, semuanya berubah. Perubahan bukan hal yang buruk, Bu, jawabnya lembut. Asal hati ibu tetap berlabuh di tempat yang sama. Aku terdiam, dan tanpa sadar aku menggenggam tangannya. Ia membalas genggamanku erat, menatapku dengan mata yang damai. Johan, terima kasih karena sudah jadi pelabuhan paling tenang yang pernah kutemui. Ia tersenyum. Dan ibu, kapal paling indah yang pernah bersandar di hati saya. Hari keberangkatan pun tiba. Aku berangkat ke Jakarta ditemani Roni. Perjalanan panjang itu terasa berbeda. Bukan karena rindu akan masa lalu, tapi karena aku ingin menutupnya dengan cara yang terhormat. Saat tiba di gedung konferensi besar itu, aku melihat banyak wajah lama. Beberapa yang dulu menyanjung, beberapa yang dulu meninggalkanku. Aku berjalan tenang menuju panggung. Sorot lampu menyorot wajahku, dan ruangan menjadi hening. Aku mulai berbicara. Saya pernah duduk di kursi tinggi, dan saya pikir dari sanalah saya bisa melihat segalanya. Tapi ternyata untuk memahami kehidupan kita harus mau turun dan berdiri sejajar dengan mereka yang selama ini kita perjuangkan. Semua mata tertuju padaku. Aku melanjutkan dengan tenang, suaraku mantap namun penuh perasaan. Saya tidak akan berbicara tentang kekuasaan hari ini. Saya ingin berbicara tentang hati. Tentang bagaimana kita sering lupa bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, tapi dari cinta kecil yang tulus, dari keberanian untuk memaafkan, dan dari ketulusan untuk mulai lagi. Tepuk tangan bergema. Beberapa orang berdiri, menatapku dengan mata berkaca. Aku tahu, kali ini aku berbicara bukan sebagai DPRD, tapi sebagai putri, manusia yang belajar dari hidup. Selesai acara, aku keluar gedung dengan langkah ringan. Udara Jakarta masih sama. Padat, panas, dan bising. Tapi entah kenapa, semuanya terasa jauh. Hatiku sudah bukan di sini lagi. Di depan gedung, aku melihat seseorang berdiri. Johan. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa buket kecil bunga melati putih. Aku tertegun. Johan, kamu? Kok di sini? Saya janji akan selalu dimanapun ibu berada, katanya dengan senyum hangat. Saya takut ibu lupa jalan pulang. Aku tertawa pelan, menahan haru. Mana bisa aku lupa pelabuhanku sendiri. Kami berdiri di tengah keramaian kota, tapi rasanya hanya ada kami berdua. Yang menyerahkan bunga itu padaku. Melati untuk melatih hatiku, katanya pelan. Aku menatap bunga itu, lalu menatap matanya. Kamu tahu, Johan, aku tidak pernah menyangka cinta bisa sesederhana ini. Cinta memang sederhana, Bu. Hanya kita yang sering membuatnya rumit. Kami tertawa kecil. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Untuk sesaat, semua hiruk-pikuk dunia terasa jauh. Yang tersisa hanya kedamaian. Seperti laut yang diam di bawah langit senja. Sore itu, kami kembali ke desa. Dari jendela mobil, aku melihat langit yang perlahan berubah jingga. Aku menggenggam tangan Johan erat, lalu berbisik pelan. Akhirnya aku menemukan pelabuhan terindahku. Dan aku berjanji, jawab Johan, akan menjaga pelabuhan itu seumur hidupku. Sudah 6 bulan sejak aku meninggalkan dunia politik sepenuhnya. Kini setiap pagi, aku membuka jendela rumah sederhana di tepi tambak dan melihat matahari terbit di atas air yang berkilau seperti kaca. Suara debur ombak dan aroma asin laut telah menjadi musik baru dalam hidupku. Aku, Putri, dulu dikenal sebagai anggota DPRD yang penuh ambisi, kini dikenal sebagai pendiri Lentera Perempuan Nusantara, komunitas kecil yang lahir di pinggir tambak ini. Kami membantu ibu-ibu pesisir mengelola hasil laut, membangun kepercayaan diri, dan belajar menulis cerita tentang hidup mereka sendiri. Aneh, kadang aku tertawa sendiri,
Siapa sangka seorang perempuan yang dulu bicara soal perubahan besar di gedung megah, akhirnya menemukan perubahan sejati di sebuah desa kecil. Hari itu Johan sedang memperbaiki jaring di dermaga. Aku menghampirinya sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu nggak capek, Johan?" tanyaku. "Capek sih, tapi lihat ibu datang bawa teh, langsung hilang," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku duduk di sebelahnya, menatap laut lepas yang biru. Angin laut meniup pelan rambutku. "Kamu tahu," kataku pelan, "aku dulu berpikir cinta itu harus megah, tapi ternyata cinta yang paling dalam justru terasa tenang." "Karena cinta yang tenang nggak butuh banyak bukti," jawab Johan. "Cukup hadir setiap hari." Aku menatap wajahnya yang mulai terkena sinar senja. Johan bukan lagi hanya sosok sopir atau pengusaha tambak di mataku. Ia adalah rumah, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa topeng, tanpa tuntutan. Beberapa hari kemudian, yayasanku diundang oleh pemerintah daerah untuk menerima penghargaan. Aku berdiri di atas panggung kecil di Balai Kota Pesisir, bukan di gedung DPRD. Tapi entah kenapa rasanya jauh lebih berarti. Saya belajar, ucapku di depan hadirin, bahwa perjuangan tak harus dilakukan dari podium tinggi. Kadang perjuangan sejati justru dimulai dari tempat paling sederhana, dari mendengarkan, mencintai, dan melayani dengan hati. Tepuk tangan bergema. Aku melihat Johan di barisan belakang, tersenyum bangga. Matanya berkata lebih banyak dari 1000 ucapan. Malamnya, kami duduk di tepi dermaga, menatap bintang-bintang. Langit begitu jernih, cahaya bulan memantul di permukaan tambak, menciptakan pantulan seperti kaca yang tenang. "Kamu masih ingat waktu pertama kali kita bertemu?" tanyaku. "Ingat banget," jawab Johan sambil tertawa. "Ibu waktu itu baru pulang sidang, wajahnya tegang banget. Dan kamu cuma bilang, 'Hati-hati, Bu.' Aku bahkan gak ingat wajahmu waktu itu. Tapi saya ingat wajah ibu," katanya pelan. "Waktu itu saya tahu, cepat atau lambat hidup ibu bakal berubah." Aku tersenyum, menatap langit, dan kamu benar. Hidupku berubah. Tapi bukan karena politik, bukan karena uang, karena kamu. Johan memegang tanganku perlahan. Genggamannya hangat, tenang pasti. "Kita sama-sama berubah, Bu. Saya belajar dari ibu. Kalau cinta itu bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau bertahan ketika badai datang." Aku menatapnya lama. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan kenangan yang indah. Kami tidak bicara lagi setelah itu. Kami hanya duduk berdua, memandang langit yang luas, satu langit yang sama, 2 hati yang kini berlabuh dalam kedamaian. Pagi keesokan harinya, aku menulis di buku harianku. Aku tidak lagi mencari panggung besar. Aku tidak lagi mengejar tepuk tangan. Aku hanya ingin setiap hari tersenyum karena tahu aku dicintai bukan karena siapa aku di mata dunia, tapi karena siapa aku di hati seseorang. Aku menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Johan sedang menjemur jaring, dan Roni sedang membantu anak-anak desa belajar menulis laporan kecil untuk proyek mereka. Semua terasa damai. Aku tersenyum. Mungkin inilah arti sejati dari kemenangan. Bukan ketika aku berdiri di atas podium, tapi ketika aku duduk di tepi tambak, bersama orang-orang yang kucintai, di bawah langit yang sama.